bener Bu, di kualinya ada celadanya. Kita masih akan lanjut ngobrol bareng Mas Kurus. Nah, pertanyaan tadi yang terakhir soal idola Mas Kurus, siapa sih yang betul-betul menginspirasi Mas Kurus ini, yang menjadi idola Mas Kurus? Kalau pemain lokal, saya suka Bang Ricky Yaakob, karena saya sering nonton dulu. Kemudian kalau luar negeri, Marco van Basten gitu kan. Jadi dua orang ini benar-benar menginspirasi saya dalam bermain sepak bola. Oke. Ricky Yaakob dan Marco van Basten. Kalau dari sisi tipikal kedisiplinan atau dari sisi kepemimpinan, ada lagi tentu saya mengidolakan Bima Sakti lah, karena menurut saya, ya dia terlepas dari teman saya, tapi dari saya sama dia itu memang dari Primavera lah, dari seleksi. Jadi dari waktu seleksi pun sudah kelihatan bahwa dia ini seorang profesional sejati. Dia seorang yang leader, seorang pemimpin yang bisa merangkul semua orang gitu kan. Jadi dan sampai sekarang pun hal itu tidak berubah gitu kan. Artinya memang dia ini benar-benar bisa menjadikan role model untuk para pemain-pemain zaman sekarang lah. Dan kalau ditanya ke semua pemain yang pernah bersama dia, pasti akan mengatakan hal yang sama. Dan ini menurut saya sosok yang luar biasa, dan saya berharap dia ini sukses dengan tim U16-nya lah. Oke, jadi mengidolakan Ricky Yaakob, mengidolakan Van Basten, dan juga Mas Bima. Dan Mas Bima itu bahkan meniti karir bersama dari mulai Primavera, artinya pernah bermain bersama, cukup lama juga ya, artinya mengenal Mas Bima itu, karena kalau Ricky Yaakob mungkin hanya sekedar idola ya. Van Basten juga sekedar idola, melihat kebintangannya, permainannya. Tapi kalau Mas Bima itu lebih touching ke sehari-harian karena bermain bersama. Bahkan juga waktu kemarin di Timnas juga bersama juga ya sebagai pelatih itu. Ya, dan saya berterima kasih juga kepada Bima karena memang dia mengajak saya, memberi kesempatan untuk membantu dia di tim nasional, walaupun hasilnya tidak memuaskan, tapi paling nggak itu suatu pengalaman yang berharga buat saya. Walaupun banyak yang pro kontra gitu kan, kenapa ambil Kurus gitu kan, tidak ada pengalaman untuk melatih gitu. Tapi saya sempat tanyakan juga ke Bima kenapa saya gitu kan. Jadi jawaban Bima adalah, saya percaya dengan kamu sebagai seorang striker dan kita sudah kenal lama, jadi ya mungkin bisa diajak bekerja sama lah. Jadi memang saya sangat apresiasikan untuk itu, dan luar biasa lah menurut saya Bima. Jadi mohon maaf, saya kadang juga sakit hati juga kalau misalnya ada netizen yang membuli dia gitu, sampai saya sering kontak dia, friend ini jangan sabar-sabar aja lah gitu kan. Saya yang gregetan kadang kan, karena mereka tidak tahu ya kan, mereka tidak tahu prosesnya gitu kan. Iya. Mas Bima tuh sabar banget, tapi kalau sampean kan agak lumayan gitu. Justru yang jadi protek yang majunya sampean ya. Oke. Menarik karena persahabatan yang cukup lama, kemudian bermain bersama dari zaman 90-an, kemudian meniti karir sebagai pelatih juga segala macam. Dan bisa dikatakan pelatih muda kan ya, ketika masuk itu diawali, Mas Bima juga kan mengawali karirnya awalnya juga sebagai asisten ya kan, kemudian ditunjuk menjadi pelatih kepala, mengajak Mas Kurus untuk mengelola tim nasional. Dan tentu menurut saya itu ada pengaruhnya atau ada hubungannya atau ada motivasinya yang akhirnya Mas Kurus itu berani mengambil tawaran ketika ditawari untuk menjadi pelatih Sabah FA gitu. Apakah itu cukup mempengaruhi tidak pengalaman di tim nasional sebagai pelatih? Tentu sangat membantu saya dalam kerja saya, terus sangat berpengaruh juga karena memang saya ingat betul apa yang dikatakan oleh instruktur saya waktu saya ambil A-license itu, Mr. Badar, bahwa untuk menjadi
pelatih yang baik itu tidak bisa secara instan gitu kan, harus ada prosesnya. Kamu harus bisa mengawali dari soccer school, bagaimana kalian bisa menghandle para pemain muda, pemain-pemain yang boleh dikatakan yang susah dibilangin gitu kan. Mungkin kalau senior kan kalau kita bilang stop semua akan stop kan. Tapi kalau pemain muda kita betul-betul dilatih bagaimana kita sabar banget dengan mereka gitu kan. Jadi justru itu tantangan banget ya, tantangan sekali itu artinya menangani tim junior atau tim anak-anak itu ya. Oh iya. Jadi saya sih sesuai yang saya rasakan, alangkah baiknya walaupun saya sekarang masih belajar dan akan terus belajar, tapi alangkah baiknya para pelatih muda itu mulai melatih dari usia muda juga, karena di situ sebenarnya tantangan yang paling berat, karena suatu kepuasan sendiri kalau misalnya kita melatih para pemain yang si A yang tidak bisa nendang tiba-tiba dia bisa nendang gitu, itu nggak terbayarkan kepuasannya gitu kan. Kemudian bagaimana kita harus menghandle para pemain yang punya karakter beda-beda gitu kan. Kadang-kadang mohon maaf misalnya si A anak orang kaya itu kan susah dibilangin, kadang-kadang suka-suka dia gitu kan. Kita harus punya cara bagaimana untuk menghandle dia sehingga dia bisa ikut latihan dengan kita, dan yang paling penting adalah bagaimana sebagai pelatih usia muda menjadikan sepak bola ini dicintai oleh mereka gitu kan. Jadi saat mereka balik, mereka pengen, wah besok gue pengen datang latihan lagi, itu suatu keberhasilan bagi pelatih muda. Dan itu nggak gampang gitu kan. Dan kemudian saat menjadi asisten pelatih, saya mencoba memposisikan diri saya sebagai pembantu gitu kan. Saya membantu semua program dari pelatih kepala, kemudian membantu lancarnya sesi latihan gitu kan. Dan alhamdulillah kemudian saya ingat juga kata instruktur saya ini bahwa kalau kamu harus berani mengambil resiko gitu kan, kamu harus ekspor kemampuan kamu harus ekspor apa yang menjadi filosofi kamu dengan menjadi pelatih kepala gitu kan. Saat menjadi pelatih kepala, kamu itu menjadi diri sendiri ya berarti kan. Ya betul, karena kamu yang tahu apa yang kamu inginkan gitu kan. Kamu harus meng-create apa yang menjadi tujuan dari filosofi kamu bisa berhasil itu dari mana? Dari sesi latihan. Nah, itu kita harus create sendiri gitu kan. Jadi kalau masalah error itu hal biasa, tapi kamu harus benerin lagi, harus ada revisi, harus ada koreksi gitu kan. Dan itu terus terang saya sangat terbantukan saat saya menjadi asisten pelatih, kemudian dan satu musim bersama Sabah ini benar-benar pengalaman yang luar biasa gitu kan. Dan apalagi di Malaysia ini kan boleh dikatakan mungkin orang bilang Liga Malaysia ini membosankan gitu kan, tidak seperti Liga Indonesia yang hiruk pikuk lah. Karena tapi saya banyak belajar juga di sini, karena hampir setiap game itu kita harus berusaha untuk cari taktikal yang tepat gitu kan. Karena kalau saya lihat di Malaysia ini more taktikal lah di sini. Jadi kita harus benar-benar menganalisa tim lawan, terus kita antisipasi seperti apa. Dan ini terus terang saya berterima kasih sekali bisa melatih di Malaysia, karena saya banyak sekali belajar, ya. Terus bisa mengeksplor apa yang saya mau, dan ternyata apa yang menjadi filosofi itu tidak selamanya bisa kita kita jalankan, karena kita harus tergantung dengan tim lawan, terus kemampuan dari kita. Jadi betul-betul hampir setiap hari kita harus memeras otak untuk menjadikan apa yang kita siapkan, game plan kita harus kita siapkan di sesi latihan itu sih. Oke, pertanyaan berikutnya, Mas Kurus itu salah satu sosok pemain dan mungkin mantan pemain yang saya tahu persis cukup peduli sama pemain-pemain lain. Ya pernah, faktanya pernah aktif di PPI kan, Asosiasi Pemain Profesional Indonesia, dan memperjuangkan ketika masa-masa sulit gitu, masa-masa banyak pemain sekali yang tidak dibayar gajinya segala macam. Mas Kurus itu termasuk yang paling vokal lah bersama teman-teman gitu. Apa sih di pikiran atau di bayangan atau di hati Mas Kurus ketika itu?
Jadi sebenarnya lebih ke kepedulian saya dan teman-teman saya ya, terhadap sesama pemain bola, karena terus terang berat sebenarnya untuk jadi pemain bola itu, apalagi kalau tidak dibayar haknya gitu kan. Kita bicara masalah gaji dulu lah. Artinya kita banyak yang harus kita pikirkan gitu kan. Keluarga, kemudian pressure kita saat latihan, harus menjaga kondisi kita, kemudian pressure kita di pertandingan, tanggung jawab kita terhadap performa diri sendiri, performa tim. Jadi alangkah tidak adilnya kalau apa yang sudah menjadi kewajiban kita sudah dipenuhi, ternyata yang menjadi hak kita jadi tersendat gitu. Dan yang menjadi concern kita sebenarnya menyadarkan para pemain ini untuk lebih sadar diri bahwa value lu itu ada di diri lu sendiri gitu kan. Jangan sebenarnya kan para pemain ini kan sebenarnya aktor atau tokoh utama lah, pemeran utama, utamanya betul, gitu kan. betul. Jadi jangan jadi sebaliknya seolah-olah para pemain ini yang pemeran pembantu gitu ya, kan. Betul. Gitu kan. Nah, itu yang coba saya ingin merubah mindset para pemain ini, bahwa lu sudah melaksanakan kewajiban, lu pegang kontrak, jadi lu harus perjuangkan itu, jangan ada ketakutan gitu kan. Dan memang mohon maaf, saya sebenarnya tidak ingin membandingkan lah. Gitu ya. Kalau di sini di Malaysia para pemain lebih terlindungi kalau menurut saya, karena mereka yang menuntut gajinya segala macam dari federasi sendiri itu akan saklek gitu kan. Kalau tim yang tidak bisa melunasi gajinya sebelum kompetisi dimulai, betul-betul dia tidak boleh ikut kompetisi. Kalaupun akhirnya bisa dipenuhi sebelum kompetisi mulai, tapi sudah lewat deadline, poinnya akan dikurangi. Gitu kan. Artinya regulasinya betul-betul dipakai ya, regulasinya saklek gitu loh. Iya. Yaitu kelemahan di kita seringkali kan masalah regulasinya tidak komit lah, kan itu itu kritikan pada PSSI juga cukup sering juga, Mas Kurus dan kawan-kawan. Artinya memang perjuangan untuk pemain itu mau tidak mau yang harus diperjuangkan oleh pemain itu sendiri ya. Ya, jadi memang saya sih berharapnya di Indonesia ini banyak orang bicara tentang profesional gitu kan. Tapi saya berharapnya mereka juga tahu arti profesional yang sebenarnya itu seperti apa gitu kan. Karena menurut saya profesional itu ya no excuse gitu kan, nggak ada maaf gitu kan, harus saklek. Karena once kita membiarkan sesuatu dengan kelonggaran, nanti akan jadi habit, jadi kebiasaan gitu kan. Dan ini yang saya mau ini bukan hanya diregulasi, tapi berbalik juga ke pemain juga gitu kan. Jadi pemain ini juga lu jangan mengaku sebagai pemain profesional kalau tidak mengerti apa yang harus dilakukan oleh pemain profesional. Jangan hanya mengaku profesional tapi faktanya hanya hobi yang digaji yang dibayar gitu kan. Iya. Menurut saya seperti yang saya ceritakan tadi, bahwa pemain profesional tentunya akan melakukan sesuatu yang bisa menunjang performa dia, misalnya ya tanggung jawab dia di lapangan, di luar lapangan juga harus bersikap seperti apa, terus bahkan di luar juga saya lihat ada pemain yang merasa misalnya fitnessnya kurang bagus, dia akan hire fitness personal trainer untuk meningkatkan performa dia gitu kan. Termasuk ini menjaga makanan juga ya. Nah, itu yang paling penting, karena gitu. Sekarang lah katakanlah di Indonesia misalnya kita tidak terbiasa dari kecil, tidak diajarkan, tapi kan itu untuk saat ini bukan menjadi alasan lagi gitu kan, karena mereka gajinya sekarang miliaran rupiah gitu kan. Apa salahnya misalnya spend money untuk hire ahli gizi, toh itu untuk investasi sendiri gitu. Betul. Paling per bulan berapa sih untuk spend money tapi manfaatnya bisa berkarir lebih lama misalnya. Hal-hal seperti ini yang harus banyak dilakukan oleh pemain Indonesia, walaupun mungkin ada 1-2 pemain yang sudah melakukan. Oke, tapi harus dibudayakan itu. Kalau menurut saya kan, nah ini pertanyaan yang paling simpel gitu. Mungkin nanti kita diskusi kali ini.
kenapa timnas kita tidak pernah juara di AFF? Jadi ini kalau nanti saya punya apa ya gambaran gitu, mungkin punya apa ya pendapat gitu. Kalau menurut Mas Kurus gimana? Karena menurut saya bukan hanya sekedar di lapangan ya. Ini tadi yang disebutkan oleh Mas Kurus tuh udah banyak itu, termasuk kayak tadi apa pemain kita mungkin ya maaf ya mungkin apa banyak hal yang tidak dijaga, banyak hal tidak profesional lah dari sisi attitude segala macam. Nah, menurut Mas Kurus secara mungkin singkat secara garis besarnya, saya tidak ngomong atau tidak ingin membahas hanya sekedar di lapangan gitu, artinya bukan hanya sekedar teknis gitu kan. Kalau menurut Mas Kurus kalau saya pribadi, jadi setiap tahun kan setiap kita gagal kan reasonnya macam-macam gitu kan. Oke, misalnya tahun lalu atau tahun sebelumnya karena pemain tidak dilepas oleh klubnya, persiapan yang mepet, bareng dengan kompetisi, pemain capek gitu kan, misalnya. Tapi terlepas dari itu, sekarang sebagai gambarannya gini, kalau menurut saya pribadi lah, jadi mungkin ada yang salah di sistem sepak bola kita gitu. Oke, mungkin dalam sistem kompetisinya. Atau mungkin dalam sistem pembinaannya gitu kan, karena menurut saya talenta di Indonesia ini luar biasa gitu kan, tapi talenta aja menurut saya tidak cukup gitu kan. Kenapa akhirnya kadang-kadang talenta ini dikalahkan oleh sistem yang benar gitu kan. Terbukti misalnya Singapura, kita dulu kalah di final lawan Singapura segala macam. Singapura secara individu talentanya tidak begitu menonjol gitu kan, tapi cara bermain mereka betul-betul terorganisasi gitu kan. Akhirnya tim ini kan dibentuk gitu kan. Ini sebagai contoh tekniknya lah, hal teknisnya. Jadi sistem dari cara bermain mereka lebih terorganisasi, baik saat defense atau attack daripada misalnya dari kita yang mungkin hanya mengandalkan talenta itu. Sebagai gambaran lah. Jadi menurut saya ada sistem yang harus dibenerin di sepak bola kita gitu. Entah itu dari pembinaannya, tentang keseragaman filosofi, atau mental. Yang paling mental mungkin nggak? Mental. Itu pastilah ya. Itu pasti ya. Dari yang awal saya bilang kan mindset dan mentalnya itu ya. Itu tidak bisa dipungkiri lah ya, karena suatu keberhasilan seorang pemain menurut saya tergantung dari mental dan mindsetnya sendiri gitu kan. Itu sih menurut saya. Itu kalau tadi saya bilang saya punya gambaran pendapat singkat aja lah. Kalau menurut saya sih kita selain soal sistem yang tadi dibahas oleh Mas Kurus, ada hal yang soal mental yang kita kayaknya agak sulit bisa bersaing secara tim itu. Artinya gini, mungkin di lapangan bagus, ketika di luar lapangan itu seringkali pemain kita itu tidak sadar gitu. Tidak sadar itu dalam artian abai gitu. Misalkan budaya ngantri itu tidak bisa melakukan, atau menyalip orang di jalanan. Hal-hal seperti itu yang menurut saya pemain-pemain kita mungkin tidak banyak yang aware akan mental itu dimulaikan dari diri sendiri ya. Dan mungkin bukan pasti banyak lah pemain-pemain yang memiliki mental yang bagus gitu. Tapi kita menjadi sebuah tim, kemudian di luar lapangan, di rumah, kemudian di masyarakat gitu, terkadang pemain kita abai akan hal itu, bahwa mental seorang pemain, seorang juara itu juga bukan hanya ada di lapangan, tapi di luar lapangan juga kalian harus menunjukkan sebagai sosok petarung, sosok idola, sosok panutan gitu, contoh gitu. Itu yang ya kita bisa lihat gitu. Apalagi sekarang sosial media segala macam begitu merasuki gitu ya, kita bisa dengan mungkin kalau sekelas Mas Kurus bisa menganalisa, meraba gitu kan, pemain ini mentalnya begini atau pemain ini begitu gitu ya, itu bisa ada gambarnya.
Itu yang menurut saya mungkin yang harus tadi hubungannya ke pandangan Mas Kurus bahwa sistem mengelola sepak bola kita itu sepertinya harus juga masuk ke ranah private atau pribadi atau kehidupan sehari-hari dari pemain itu sendiri ya, terutama dari pemain muda pasti kan. Ya, betul sekali, dan itu kemarin baru saya ada webinar itu dengan Pak Kemenpora dengan Pak Ketum juga. Saya juga mengatakan hal yang sama bahwa kita harus bisa merubah mental dan mindset para pemain kita gitu kan. Artinya kalau mereka hanya ingin ada di zona nyaman aja, tentu tidak akan kemana-mana gitu kan. Ya, tidak akan bisa melangkah lebih jauh. Jadi saya berharap para pemain muda itu, saya katakan kemarin, harus punya merubah mindset kita, harus bisa bermain di level yang lebih tinggi gitu kan. Apabila let's say kita dari pemain muda bisa mencapai di Liga 1, lo harus tidak cukup puas di situ gitu kan, harus bisa main di level yang lebih tingginya. Nah, untuk level ke lebih tinggi itu kan tidak hanya masalah seperti yang saya bilang tadi kan, internalnya antara fisik, teknik, dan sebagainya, tapi lebih ke eksternalnya. Eksternalnya itu apa? Stakeholder-nya ya harus mendukung semua gitu, semuanya. Ya, jadi bagaimana mengajarkan pemain ini untuk selalu menjaga kebugaran dia, terus harus paham betul tentang nutrisi segala macam. Yang penting apapun yang untuk menunjang performa dia harus dijaga gitu kan. Jadi ini faktor-faktor eksternalnya gitu kan. Jadi memang kadang-kadang ya sepak bola di Indonesia ini kan luar biasa gitu kan. Kadang-kadang pemain-pemain muda ini sudah terlampau nyaman dengan apa namanya pemberitaan dengan kehidupan lah, dengan segala apa macam. Betul. Ya, termasuk medianya juga sih. Ya. Termasuk ya. Saya orang media, saya itu ngelihat juga terlalu menggembok menjadi jebakan lah, media itu menjadi jebakan Batman. Tapi memang bukan 100% atau 100% kesalahan pemainnya juga. Jadi seperti yang saya katakan tadi bahwa ini tugas para stakeholder kita, para pembina usia dini untuk memasukkan unsur ini gitu kan. Maksudnya untuk memprotek mereka itu harus diajarkan dari kecil. Bagaimana lu harus menghadapi situasi seperti ini gitu kan. Jadi sekolah sepak bola itu tidak hanya mengajarkan tentang teknik doang misalnya, tapi faktor yang penunjang di luar ini nih yang paling penting, karena faktanya di Indonesia kan kita sudah lihat lah bagaimana kebintangan para pemain U16, U19 yang akhirnya di senior hilang begitu aja. Gitu kan. Betul. Itu yang saya maksud. Oke, setuju banget. Nah, ada satu pertanyaan lagi sama saya, minta quotes atau pertanyaan yang berhubungan dengan Liga atau sepak bola Indonesia. Gimana ini gambarannya? Artinya menurut Mas Kurus, kita ini belum aja nggak tahu kapan nih mulainya. Katanya ya Desember atau mungkin tahun depan atau gimana? Pandangan Mas Kurus gimana? Ya buah si malakama sih kalau menurut saya ya. Artinya di satu sisi memang sebuah negara harus menjalankan sebuah kompetisi gitu kan. Nah, kalau saya sih tidak begitu paham dengan yang apa sih permasalahan sebenarnya di Indonesia gitu kan. Artinya karena ini kan faktor perizinan gitulah ya. Tapi kalau saya melihat, saya sih mencoba berbagi atau share pengalaman di Malaysia gitu kan. Pengen kita dengar tentunya pandangannya karena betul untuk menjalani di Malaysia gimana? Jadi kalau di Malaysia itu setelah kita lockdown mulai bulan 3 itu kita MFL lah, FVM kemudian mengadakan mempresentasikan dan memohon kepada Kementerian Belia Sukan tuh kayak Menporanya, Kemenpora, kemudian KKM tuh Kementerian Kesehatan Malaysia, Dinas Kesehatannya, terus satu lagi itu MKN itu Majelis Keselamatan Negara itu yang tanggung jawab penuh untuk bencana-bencana negara lah, itu kayak gugus tugasnya. Jadi dari badan liganya mempresentasikan kita mohon untuk mulai liga tadinya bulan 7, tapi ditolak karena case-nya masih banyak. Akhirnya mohon lagi, akhirnya disetujui
bulan Agustus dengan SOP yang ketat. Sangat ketat. Jadi, jadi sudah ada koordinasi dengan semua pihak yang bertanggung jawab untuk menjalankan suatu event gitu kan. Dan SOP ketat, jadi masing-masing klub itu harus ada yang ngontrol. Yang ngontrol ini dari kayak gugus tugasnya. Dia akan ngontrol di setiap klub apakah menjalankan SOP dengan benar atau tidak. Baik dalam latihan, jadi dia ada stay di situ terus gitu kan. Dikontrol terus, di watching dikontrol, dan dilihat ya. Dan itu independen. Kita klub tidak tahu siapa mereka gitu kan. Jadi betul-betul kayak intel lah gitu kan. Oh, jadi nggak tahu siapa orangnya gitu. Tidak tahu. Jadi once ada klub yang melanggar SOP yang sudah ditentukan yang sangat begitu ketat, otomatis perizinan batal gitu kan. Jadi alhamdulillah SOP-nya itu memang sangat ketat lah dari awal mulai kita latihan. Sebelum mulai latihan itu harus ada swab test yang PCR ya, yang PCR itu yang komplit lah. Kan ada yang PCR, kemudian saat latihan pertama 10 hari pertama itu hanya dibolehkan 10 pemain. Dan 4 staff. Jadi ada 14 maksimal dalam satu lapangan tanpa body contact. Jadi selama 10 hari itu kita mengawali latihan seperti itu. Berarti gantian pemainnya tuh? Gantian pemainnya. Gantian. Kita terpaksa buat 3 sesi latihan. 3 sesi latihan. Jadi pemain datang harus pakai masker dalam satu mobil, tidak boleh lebih dari 1 orang. Begitu datang, masuk di pintu sini, keluarnya harus pintu lain. Sampai segitunya. Kemudian saat mau latihan baru buka masker. Begitu pulang latihan tidak boleh di nongkrong, harus cepat balik ke rumah. Terus yang habis bola semua habis latihan harus disemprot lagi sebelum mulai sesi berikutnya. Seperti itulah sampai ketatnya kan. Dan kita tidak bisa main-main gitu kan, karena ada yang mengawasi dan kita tidak tahu siapa gitu kan. Nah setelah itu ternyata dilihat perkembangannya, ada evaluasi 10 hari ini ternyata tidak ada case sama sekali, mulai dilonggarkan. Mulai dilonggarkan, latihan normal, dan sampai sebelum liga itu dievaluasi kembali baru bisa berjalan. Berarti benar-benar dikontrol dari awal di latihan klub. Nah itu yang sampai sekarang. Sampai sekarang bahkan setelah berjalan pun masih terus dikontrol ya. Ya. Nah itu yang saya belum dengar sebetulnya di Liga Indonesia proses itu, karena mungkin izin liga berjalan tapi kontrol di klubnya sepertinya saya tidak mendengar secara detail seperti ini gitu. Menarik sehingga bisa dijalankan ya. Mungkin ini agak terakhir. Pengennya sih terus sebetulnya. Mungkin dari sisi quote untuk pemain-pemain muda apa sih yang atau apakah quote atau pesan lah buat pemain-pemain muda, bagaimanapun Mas Kurus sebagai seorang bintang masa lalu lah, legend di timnas segala macam, pasti masih banyak idolanya, masih banyak yang ingin seperti Mas Kurus gitu. Dengan segala, nah ini agak sedikit nih, baru di ujung nih, dengan segala kelebihan kekurangannya, dengan kontroversi dan lain-lainnya, itu masa-masa yang suram pernah dialami, tapi selalu bangkit menjadi seorang Kurus. Itu saya termasuk yang mengikuti lah, walaupun kita termasuk jarang ketemu, kalau ketemu nongkrong, ketemu badai bareng juga pernah gitu ya, artinya kita sama-sama tahu. Tapi saya melihat Mas Kurus itu kan sosok yang selalu bisa bangkit dari keterpurukan, atau dari, bukan terpuruk ya, dari masalah. Ketika ada masalah tuh pasti dihadapi dan selalu bangkit gitu. Itu yang saya cukup respect gitu dari dulu sampai sekarang. Bahkan termasuk mungkin orang lain ketika melihat Mas Kurus zaman-zaman dulu pasti melihat Mas Kurus akan jatuh, Mas Kurus akan selesai karirnya, Mas Kurus nggak akan bangkit seperti sekarang. Tiba-tiba terus saya melihat perkembangan Mas Kurus itu sangat menakjubkan gitu. Apa sih rahasianya? Kemudian apa pesan apa yang ingin disampaikan untuk pemain-pemain muda khususnya? Jadi saya sih tidak coba untuk menggurui ya, tapi saya coba untuk bicara dengan apa yang sudah pernah saya alamin gitu kan. Jatuh bangun itu dalam sepak bola hal yang biasa, tapi bagaimana kita bangkit itu yang menurut saya
agak luar biasa gitu kan. Artinya kenapa saya akhirnya bisa sampai di seperti sekarang itu karena saat saya terjatuh atau saat saya belok ke kanan atau ke kiri, saya akan kembalikan fokus saya dengan tujuan hidup saya gitu kan. Tujuan awal saya bahwa saya harus dapetin sesuatu di sepak bola, saya tidak boleh meninggalkan gitu kan. Dan itu akhirnya yang selalu memotivasi diri saya. Jadi pesan saya untuk adik-adik yang sekarang, jangan hanya seperti yang saya mau gitu kan. Kalau saya kan mungkin dulu kan hanya pengen dapetin sesuatu di sepak bola gitu kan. Nah, kalau saat sekarang kan mereka yang baru masuk tim Liga 1 pun sudah dapetin semua lah, bisa dapetin semua gitu kan. Tapi tolong mindset kalian dirubah lagi gitu kan. Mindset kalian harus bisa bermain di level yang lebih tinggi gitu kan. Nah, lebih tinggi itu di mana? Ya, mohon maaf, bisa cari aja misalnya di Jepang, Korea, bahkan Eropa gitu kan. Jadi itu bisa memotivasi diri kalian. Tapi itu juga tidak ada artinya kalau kalian tidak imbangi dengan usaha, dan usahanya tidak hanya latihan, tapi faktor lain yang seperti kita bahas tadi, bagaimana menjadi seorang profesional sejati itu banyak faktor, dan faktor yang paling utama itu justru yang keluar ada di kehidupan luarnya gitu kan. Dan itu tidak bisa diajarin oleh siapa-siapa kecuali dari diri kita sendiri. Jadi semua berpulang dari kalian. Kalau kalian merasa sudah puas ada di zona nyaman, boleh saya katakan kalian tidak akan bisa melangkah jauh, ya akan di situ-situ aja, tidak akan kemana-mana. Tapi kalau kalian masih punya mimpi yang besar, ya percayalah suatu saat itu akan bisa tercapai kalau memang niat dan usaha kalian benar-benar nyata. Gitu. Oke, terima kasih. Bahkan mungkin selalu ditingkatkan mimpinya ya. Artinya ketika levelnya pengen jadi pemain profesional, udah sampai tingkatin lagi apa? Seperti yang tadi Mas Gorus, ketika kecil hanya pengen naik pesawat, ketika udah masuk diklat pengen masuk UGM, ketika masuk Primavera pengen menjadi pemain bintang lah gitu. Artinya terus berkembang ini, jangan hanya stuck di satu impian yang sudah tercapai. Betul. Gitu. Oke. Ya betul. Siap. Oke, terima kasih banget. Ya, karena gini ya, banyak pemain kita yang ya mohon maaf lah, kadang berpikir, wah, gue pengen main di Eropa nih, gitu kan. Jadi berharapnya ya udah nunggu agent yang bisa nganterin ke Eropa gitu kan. Tapi kan udah sebenarnya langsung ketinggian sebetulnya ya. Kadang ketinggian juga nggak realistis gitu. Iya, karena gini, saya pernah tinggal di sana gitu kan. Saya tahu banget bahwa kadang-kadang saya suka miris juga, misalnya ada ya mohon maaf, kadang-kadang ada agent yang suka PHP-in gitu kan. Banyak kita gitu. bisa bawa trial nih ke Eropa. Trial doang sih iya, cuman tolong ekspektasi mereka itu jangan terlalu dilebih-lebihkan gitu kan. Karena faktanya yang pengen main di Eropa bukan dari Indonesia aja gitu kan. Seluruh pemain di seluruh dunia. Jadi harus memang ada stepnya. Kalau memang mau ke Eropa, langsung ke Eropa ya silahkan gitu kan. Tapi jangan ekspektasi lu trial bisa langsung terima gitu kan. Katakanlah lu harus adaptasi, mulai merintis dari bawah dulu, misalnya di akademinya atau segala macam, untuk prepare menghadapi kehidupan yang sebenarnya di sana seperti apa gitu sih. Tapi secara kesimpulan yang saya dapat sih dari Mas Gorus itu, yang terpenting adalah do the best di setiap step gitu kan. Siap. Betul. Itu yang jadi Mas Gorus itu dari kecil tuh selalu melakukan yang terbaik yang bisa dilakukan, karena result itu atau impian itu akan datang sendirinya gitu. Bahkan tidak disangka-sangka kan. Ada hal sesuatu yang tiba-tiba datang yang tidak disangka-sangka ketika kita terus berjuang selalu yang terbaik gitu kan. Ya, itu nggak bisa dibungkiri, dan siapapun yang mendengar silahkan mencobalah. Apapun yang kalian kerjakan, baik sepak bola atau apapun, coba menjadi yang terbaik, coba lakukan yang terbaik, hasilnya pasti akan memuaskan. Oke. Itu kesimpulan yang luar biasa. Terima kasih banget Mas Gorus. Saya jujur secara personal cukup kangen lah, kita terakhir ketemu juga udah cukup lama. Kalau ada ke Jakarta berkabar, mungkin kita bisa ketemu ngopi-ngopi seperti dulu lah. Tapi jangan jam kecil ya.
Ya, kita udah memasuki usia-usia cukup ujur lah, udah bukan waktunya lagi. Karena dulu kita kalau ketemu banyak di jam-jam kecil yang apa? Mata 5 watt ya. Masa lalu kita. Tapi itu yang mengawali bukan saya yang mengajari karena dia udah pintar duluan, udah jago duluan. Jadi ketemunya ya udah sama-sama lah gitu. Oke Mas Gurus. Oke, siap. Terus sukses selalu. Siap, saya siap. senang bisa bertemu walaupun hanya di Zoom. Saya doakan selalu sehat. Kemudian salam juga buat keluarga semuanya. Siap. Selalu berkabar, selalu kita keep kontak. Terima kasih juga untuk waktunya. Ini udah beberapa jam kayaknya dari awal. Siap, aman. Terima kasih. Sukses terus Mas Gurus. Oke, siap. Sampai ketemu.